Bibina, Bentara Indonesia. Kalau pertemuan kemarin kita belajar bagaimana sih tentang teorema Pitagoras. Sekarang kita akan belajar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tentang teorema Pitagoras ini. Karena banyak sebenarnya aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, bagaimana orang melihat ada pesawat di angkasa, mengukur jaraknya antara mata kita dengan pesawat tersebut, atau orang sedang mencat sebuah dinding gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi di dalam kita mencarinya nanti, karena dia mungkin dalam bentuk cerita, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, jadi bagaimana langkah-langkah mengerjakan sebuah soal cerita, atau bagaimana tentang kehidupan sehari-hari itu kita aplikasikan kepada teorema Pitagoras. Ada beberapa langkah. Yang pertama, buatlah gambar atau sketsa berdasarkan cerita dalam soal itu. Ya, jadi buat gambarnya seperti apa yang dimaksudkan oleh cerita itu. Yang kedua, isi ukuran-ukuran yang diketahui sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Yang ketiga, gunakan rumus Pitagoras yang sudah kita pelajari secara tepat. Baru selesaikan dan jawablah pertanyaannya itu dengan benar. Nah, kita akan langsung aplikasikan. Bagaimana sih beberapa contoh ya dikasih kepada kita tentang kehidupan sehari-hari. Misal seperti yang pertama. Jadi dikatakan di soal kita yang pertama, diketahui suatu tangga disandarkan pada tembok. Jadi ada tangga disandarkan pada tembok. Kemudian dikatakan apabila panjang tangganya itu 5 meter, serta tinggi temboknya itu 4 meter. Maka ditanyanya, jadi kalau gitu berapa jarak antara kaki tangga dengan temboknya? Mungkin kalau kita melihat cerita ini ya, membaca saja bingung. Maka seperti yang tadi, langkah yang pertama, buat gambar atau sketsanya dulu, supaya nanti kita bisa tentukan ukurannya dan cepat menyelesaikannya. Nah, jadi kalau kita melihat gambarnya, tadi kan katanya ada tangga bersandar pada sebuah tembok. Temboknya ini tangganya. Nah, yang ditanya nanti berapa jarak antara ujung tangga ini terhadap tembok, ya. Nah, terus langkah yang kedua tadi, letakkan ukuran-ukurannya. Panjang tangga ini 5 meter, sedangkan tinggi tembok ini 4 meter. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka kita sudah ingat bagaimana bentuk segitiga siku-siku, yaitu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selalu ingat, C itu sisi miring, A dan B itu sisi yang lain. Nah, sedangkan ini yang ditanya adalah sisi yang lain, bukan sisi miringnya. Berarti sisi yang lain itu adalah sisi miringnya dikuadratkan dikurang sisi yang satu yang diketahui. Nah, jadi setelah kita buat ukuran-ukurannya, maka kita buat dulu yang diketahui. Sisi miringnya atau tangganya itu 5 meter. Sisi tegaknya itu, atau misalnya ini kita jadikan B-nya 4 meter. Yang ditanya sisi datarnya, atau kita tanya misalnya A-nya. Ya, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat kita berapa tadi? 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 25 kurang 16. Berarti A kuadrat sama dengan 25 kurang 16 itu adalah 9. Berarti A-nya itu sama dengan akar 9. Akar 9 itu selalu plus minus 3, ambil yang positif 3. Artinya apa? Jarak dari ujung tangga terhadap tembok ini adalah 3 meter. Nah, itu soal yang pertama. Gimana kalau soal berikutnya ini ya? Jadi dikatakan gini, suatu kapal, nah jadi katanya ada sebuah kapal berlayar dari sebuah pelabuhan A menuju pelabuhan B. Jadi dia dari A menuju pelabuhan B gitu ya. Dimana dia berjalan dulu sejauh 15 km menuju utara. Baru sesudah tiba di pelabuhan B, kapal tersebut berlayar kembali
sejauh 36 km menuju arah timur. Tentukan jarak dari pelabuhan A ke titik akhir. Selalu buat dulu sketsanya. Oh, ada pelabuhan A. Dia berlayar menuju B sejauh 15 km utara. Utara berarti ke atas. Berarti dari A ke atas dia 15 km. Sampai di B ini dia katakan dia kembali berlayar lagi ke arah timur. Timur itu harus ingat kalau dalam arah mata angin, timur di sini ya. Jadi dia berlayar lagi ke timur sejauh 36 km. Yang ditanya kalau itu berapa jarak dari titik dia berangkat sampai dia titik terakhir. Nah, jadi kalau kita sudah buat sketsanya seperti ini, tentukan ukurannya. Ini 15 km, ini 36 km. Ditanya berarti sisi miring. Nah, kalau sudah sisi miring ada gampang. Ya kan? Berarti sisi miring itu adalah C. Yang lain berarti A-nya sudah diketahui, B-nya sudah. Langsung C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Berarti 225 ditambah 1296. Berarti C kuadrat itu adalah 1521. Berarti C sama dengan akar 1521. Berarti C-nya adalah 39. Berarti jarak dari titik awal sampai titik akhirnya, dari awal dia berangkat sampai dia berhenti, itu adalah 39 km. Nah, adik-adik, banyak lagi penerapan teorema Pitagoras. Yang penting buat sketsa, letakkan ukurannya, lihat siapa yang ditanya, baru pergunakan rumus segitiga siku-siku. Selamat belajar.